Oke, ya apa tugas kemarin? Sudah, wis ngumpulin semua, aman, nggak perlu dibahas. Oh dibahas saja, ya wis lah dibahas. Ya ada chat. Oh ya sebelum dibahas, kalian mau tak kasih hadiah? Nah ini adalah buku praktek kita, ya silahkan dibagi. Oke, jadi di buku itu sebenarnya kita kalau mengikuti buku itu ada 3 kasus, ya. Ada 3 kasus yaitu ada satu untuk praktek di sektor jasa, kemudian ada 2 kasus untuk di sektor dagang. Untuk beberapa pertemuan ke depan, target saya setidaknya ya 3 pertemuan mulai dari pertemuan ini. Saya harap kita sudah bisa menyelesaikan yang jasa. Kemudian kita akan beralih ke perusahaan dagang. Enggak banyak, paling cuma 30 halaman, singkat saya. Ini ya, dari halaman 9 sampai halaman 28. Nah, itu adalah target kita yang akan kita selesaikan selama 3 hari ke depan. Ya. Nah, saya mau ngasih penawaran, teman-teman mau ngerjakan di situ atau mau ngerjakan di Excel? Sini. Yang sini siapa? Jiro 6 7 8 9. Ya wis akeh, kerjakan di buku ya. Oke. Jadi kasus persamaan akuntansi yang kemarin saya kasih itu sebenarnya adalah bisa teman-teman lihat di bagian awal. Nah, ini ya di halaman 3. Ya, jadi yang teman-teman kumpulkan kemarin ya, itu ada di halaman 3 ya. Soalnya sama, jadi kemarin saya ambilkan dari buku ini. Itu C mati jal. Jadi sekalian kita bahas, teman-teman bisa mengisi ya terkait yang di halaman 4-nya berarti. Nah ini sebenarnya sama seperti yang teman-teman kerjakan kemarin, cuman misalkan ada yang salah atau kurang tepat, kalaupun benar semua ya alhamdulillah gitu ya. Bisa. Oke, sambil itu ya kebetulan yang sebelah kanan sudah nyala ya. Jadi rada degek titik ke kanan. Ya, oke. Jadi seperti kasus yang pernah saya sampaikan kemarin dan materi kita kemarin terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Ya sekali lagi ini adalah logika untuk kita apa namanya dalam penjurnalan ya. Bagaimana sih sebenarnya persamaan akuntansi itu berjalan? Oke, kita akan coba kalau ada yang bisa langsung ini aja ya, bisa langsung sebutkan apa yang berpengaruh, akun-akun apa saja. Oke, soal nomor 1, siapa yang bisa? Lihat aja di halaman 3, soalnya sama. Hmm? Oh nomor 1 sudah ya, langsung. Oke, membuka rekening di Bank Negara Indonesia, ya. Berarti di sini adalah setoran modal awal sebesar 50.000. Berarti sudah pasti kas akan bertambah 50.000. Kemudian modal juga akan bertambah 50.000. Ya, gampang. Yang kedua, membayar sewa kantor untuk bulan April sebesar 1.750. Yep, ya.
Jadi kas di BNI akan berkurang sebesar 1.750. Kemudian di sini akan bertambah yaitu ada beban sewa kantor. Oke, next nomor 3, membeli secara kredit barang-barang habis pakai. Ya, ya perlengkapan seperti ATK, oke 450. Berarti perlengkapan akan bertambah 450. Kemudian beban perlengkapan hutang usaha ya. Oke. Ada yang tahu bedanya perlengkapan sama beban perlengkapan? Yes. Jadi nanti beban perlengkapan itu akan muncul kalau kita sudah melakukan jurnal penyesuaian. Ya. Jadi ketika kita membeli perlengkapan seperti yang saya sampaikan kemarin, karena perlengkapan ini belum kita pakai, otomatis itu akan menjadi biaya. Ketika itu menjadi biaya, maka dia akan masuk di neraca sebagai perlengkapan. Ketika sudah kita pakai, maka kita akan mengkredit perlengkapan dan mendebit beban perlengkapan. Sehingga beban perlengkapan itu akan kita akui di laba rugi. Itu ya. Nomor 4, apa lagi? Membayar rental mobil untuk pemakaian. Oke, gimana nih? Beban rental mobil pada kas ya. Oke. Kasnya berkurang piro iki? 5.000 pada beban beban rental mobil ya. Oke, sebesar 5.000. Oke. Nah, kemudian nomor 5, mengantarkan rombongan dari Bogor ke TMII dan mendapatkan uang tunai sebesar 5.500. Nah, kebalik. Nah, ya. Kas. Kasnya 5.500. Oke, pada pendapatan wisatawan lokal. Oke, nice. Sampai sini, sampai nomor 5 ini ada yang anu enggak? Seingatnya waktu pekerjaan kemarin ada yang keliru enggak? Ada. Ya. Oh enggak. Jos. Oke. Sok mari setengah wolu mari. Iya, iki netok maksudnya mari. Oke, nomor 6. Nomor 6, membayar tiket masuk TMII Indah, TMII sebesar 600 dan biaya bensin serta parkir sebesar 820. Berapa? Beban tiket kawasan ini berapa? Oke, 600. Terus beban bensin di bensin nih. Oke. Sebelah 820, otomatis kasnya 1420. Oh, jos. Oke. Nomor 7, membayar tunai percetakan brosur dan banner promosi dicatat sebagai beban lain-lain. Oh, gampang, Pol. Oke. Beban lain-lain pada kas. Oke. Wis iso. Oke, nomor 7, 900 ya. Oke. Nomor 8, 1.750. Oke. Kas pada pendapatan asing. Oke. Nice. Cepet ini. Yuk, nomor 9, mengantar satu keluarga dari Inggris. Sama. Oke. 10.
Hmm? Beban gaji pada kas. Oke, salah semua. Simple. Coba dibaca lagi soalnya. Iya kan? Ini cuman merekrut. Merekrut berarti bukanlah sebuah transaksi ekonomi. Sehingga tidak perlu dicatat. Tidak ada kas keluar, tidak ada kas masuk. Iya kan? Kosong. Nah, ini ada satu yang mengecoh. Nah, ini yang kemarin saya sempat sampaikan bahwa disinilah kita harus bisa mengidentifikasi mana yang dia itu transaksi ekonomi, mana yang hanya transaksi. Ya kan? Yang dicatat dalam akuntansi adalah transaksi ekonomi, ya kan? Karena di sini mereka kita cuma merekrut mulai kerja pada tanggal 16, nanti gajinya adalah 1.000 per bulan. Berarti nanti ketika dia digaji, dibayar, barulah itu kita catat. Sedangkan ini kita cuman ngerekrut tok, ya kan? Oke, berarti nomor 10 kita kosongkan, nomor 11 beban gaji, bensin ya, kita, ini bisa hilang lagi. Yuk, tak buat, oke. Beban bensin, oke. Berapa ini? 800. Oke, 12. Membayar utang pembelian perlengkapan. Utang usaha pada kas. Ya. Heeh. Karena sebelumnya ketika kita membeli perlengkapan, perlengkapan kita bertambah, hutang kita ikut bertambah. Ya kan? Yang di transaksi nomor berapa itu tadi? Ah, nomor 2. Nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Nah, di sini perlengkapan. Kemudian utang usahanya juga ikut bertambah, ya kan? Nah, sekarang di transaksi nomor 12 ini adalah kita membayar hutangnya, ya. Otomatis kasnya akan berkurang 200, hutang usahanya juga berkurang 200. 13. Oke, 2000 pendapatan wisatawan asing. Oke. Kemudian 14. Oke. Piutang usahanya dia bertambah 7.000 pada lokal. Oke. Nice. Terus 15 beban tiket sebesar 2.000. Terus beban bensinnya 830 ya. Oke. Berarti kasnya 2.830. Nice. 16. Nah, ini ya. Si Tika baru dibayar nih. Membayar gaji Gilang, pemandu wisata merangkap sopir 2.000 dan gaji Tika, staf paruh waktu yang bekerja selama setengah bulan sebesar 500. Gimana Ki? Utang usaha? Dari mana utang usaha? Beban gaji? Beban gajinya berapa? Oke, nice. Ya. 17 membeli tunai perlengkapan kantor.
Oke, perlengkapan 150, kemudian kas berkurang. Oke. 18, membayar berbagai keperluan kecil untuk operasional usaha yang dicatat sebagai beban lain-lain. Oke, gampang. Nah, tinggal dua lagi. 19, tagihan telepon. Oke, sebesar 270, kasnya juga minus 270. Oke, 20, menarik uang tunai di BNI untuk keperluan pribadi sebesar 500. Berarti? Oke, pinter loh ada ya. Nah, sekarang moment of truth. Ya. Oke, 52730. Kemudian kita lihat sisi kanan 5230. Ya, jadi sisi kiri dan kanan bisa disimpulkan akan selalu balance. Ketika tidak balance, berarti pekerjaan kalian ada yang keliru. Oke, ada yang kelewatan? Mau dicatat dulu? Monggo. Nomor berapa yang kelewatan? Kurang gede dah. Iya, iya, iya. Nah, boleh, boleh, boleh. Jadi kakek nomor berapa? Oh gitu. Wis. Hmm. Kalau ada yang bingung tanya aja enggak apa-apa ya. Yang di Zoom aman enggak? Bisa ngikutin enggak? Yang di Zoom. Aman, Pak. Halo yang Zoom. Gak nyota ke paman lo. Aman, Pak. Oh ya wis. Oke, ampun. Yang lainnya aman? Oke. Nah, ini adalah yang kita bahas seharian kemarin ya. Yo nggak seharian sih, 2 jam sih, men. Ya, yang kita bahas sebenarnya bagaimana sih jalannya logika persamaan dasar akuntansi, yaitu apa bunyinya kemarin? Persamaan dasar akuntansi. Nah, itu ya. Jadi ketika sisi kiri berdampak, sisi kanan pasti juga akan berdampak. Nah, seperti kasus di sini, ada yang sisi kanan tidak berdampak sama sekali, bisa. Nah, contohnya yang ini ya, pembelian perlengkapan secara tunai. Sisi kirinya atau yang berdampak, tapi perlengkapan bertambah, kasnya berkurang, sama aja nggak ada perubahan jadi nih, nol, ya kan? Nah, sehingga dari awal sampai akhir itu akan selalu sama. Jadi ketika misalkan kita baru di transaksi satu gitu ya, kalian jumlahkan sisi kiri kanan itu pasti sama. Kita di transaksi dua, nah itu kalian jumlahkan lagi pasti sama. Jadi ketika di salah satu nomor aja kalian jumlahkan itu tidak sama, berarti ada yang salah. Jadi bukan berarti samanya itu adalah ketika di endingnya aja. Tapi sebenarnya per awal itu dia akan selalu sama. Ya, contohnya ini, ya kan, kanan kiri sama-sama 50.000. Ketika di transaksi kedua, dia cuman 48.250, ya kan, di bawahnya ini. Kemudian ketika kita ke sisi sebelah kanan sama 48.250 juga. Kita coba tes yang sisi ketiga.
48.700 sebelah kiri. Kita tes yang sebelah kanan, otomatis dia kan tetap sama 48.700. Ya, di bawah sini ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa tiap transaksi itu terjadi, sisi kanan dan sisi kiri itu akan selalu balance. Atau kalau kita bicara dalam akuntansi, sisi debit dan sisi kredit itu akan selalu sama. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, nah tadi kita di halaman berapa itu tadi? Halaman 5 ya, 4 sama 5. Nah, jadi kalau kita lihat ke halaman 6, sebenarnya ini halaman 6 ini adalah kita akan melakukan rekap ya terkait dengan persamaan dasar akuntansi tadi ya. Akun-akunnya untuk di laba rugi sudah ada, perubahan modal juga sudah ada, posisi keuangan atau neraca juga sudah ada. Nah, ini adalah urutannya ya teman-teman ya. Jadi kita itu nggak mungkin bikin laporan perubahan modal lebih dulu, enggak. Atau kita bikin laporan neraca lebih dulu, enggak. Tapi selalu diawali dengan laporan laba rugi. Kenapa? Karena unsur di laba rugi itu akan dipakai di perubahan modal. Kalian bisa lihat laba rugi ya. Kemudian kalau kalian lihat ke laporan perubahan modal itu akan ada ditambah atau dikurangi laba atau rugi bersih bulan berjalan. Jadi kalau kalian nggak bikin laba rugi dulu, otomatis perubahan modal ini nggak akan bisa kalian kerjakan. Ya. Kemudian kalau kalian nggak mengerjakan perubahan modal terlebih dahulu, maka neraca kalian nggak akan selesai. Karena apa? Neraca butuh laporan terkait dengan modal akhirnya. Jadi itu adalah urutannya teman-teman ya. Oke, mau dikerjakan di sini apa tak jadi no PR? Di sini ya wis, kerjakan. Iya, jadi pendapatan ya kalian tinggal masukkan total dari jasa tur wisatawan lokal. Nah, biar cepat kita lihat dari sini aja. Nah, ini 12.500. Nah, ini ya pendapatan wisatawan lokal sebesar 12.500. Ya. Jadi kita dalam akuntansi usahakan ada aturan menjorok ke dalam dan menjorok keluar ya. Nah, jadi biasanya total itu dia yang akan menjorok keluar. Sehingga itu akan mempermudah kita untuk melakukan penotalan ke bawah. Ya. Nah, karena kadang kalau wis ya, otak udah lelah gitu ya, wis lelah hayati ya kan, lemah, letih, lesu, lunglai. Nah, terkadang kalau kita lurus semua itu malah kita total semua. Itu yang dikhawatirkan. Ya. Oke, jadi kalian coba buat menjorok lebih ke dalam ya 12.500. Kemudian pendapatan jasa tur wisatawan asing ya sebesar 6.250. Nah, ini kalian total jadilah total pendapatan ya. Jadi kita mau bikin laba ruginya dulu ya. Jadi nah ini jadi nanti agak di sini di bawah sini ya. Di bawahnya ini nah ini udah 18.750. Nah, itu ya. Oke. Oke. Ini dibuat lurus saja Mbak, enggak apa-apa. Jadi yang menjorok keluar yang totalnya aja. Oke. Nah, nah, oh iya. Oh, jos. Terus mantap, mantul. Oke. Nah, sekarang kita isi beban-bebannya ya. Beban sewa kantor 1.750. Kemudian beban rental mobil 5.000. Kemudian beban gaji 2.500. Beban perlengkapan berarti kosong ya, tidak ada itu. Kemudian kita ke itu apa itu? Beban tiket ya.
2.600. Kemudian air belum. Nah, itu beban bensin parkir 2.450. Terus ada beban lain-lain langsung. Ya, beban lain-lain. Apa aja yang belum masuk ini tadi? Beban gaji belum masuk ya? Udah ya. Beban listrik belum masuk ya. Listrik air belum masuk. Kemudian ini apa ini? Beban lain-lain juga belum masuk. Sewa kantor udah. Wis ya. Soalnya kok ada yang enggak ada ya. Tak kasih tanda sih yang udah. Biar enggak bingung kita. 2.500 wis, 270 udah, 2.600 sudah, 2.450 sudah. Ya, beban lain-lain sebesar 1.200. Ya, beban listrik udah ada di atas ternyata ya. 1.200. Nah, kalian total berapa itu? 15.770. Nah, 18.700 kalian kurangi dengan 15 itu tadi. Ketemu berapa? 2.980. Nah, itu adalah laba rugi kalian. 2.980. Nah, itu adalah konsep dari laba rugi ya teman-teman ya. Jadi simple sebenarnya, tapi karena ini perusahaan jasa, kita bisa lihat bahwa di sini tidak ada yang namanya harga pokok atau beban pokok. Ya, biasanya itu akan masuk di beban usahanya. Ya. Oke. Kemudian, nah kita akan masuk ke perubahan ekuitas, ya. Modal awal, berapa modal awal? Oke, 50.000 ya. Oke, 50.000. Kemudian ditambah atau dikurangi laba. Oke, ya. Jadi laba itu akan menambah modal, sedangkan rugi dia akan mengurangi modal. Ya, 2.980, kemudian dikurangi prive. Yes, kurangi 500. Jadi ketemulah 52.480. Itulah yang akan kalian tulis di ekuitas di laporan neraca. Nah, itulah keterkaitannya. Jadi 980 ya di laporan laba rugi itu akan masuk di penambahan modal awal ya. Kemudian modal akhir di laporan perubahan modal itu akan masuk di sisi ekuitas laporan neraca. Jadi di ekuitas ini dia akan langsung sebesar 52.480 di sini. 52.480. Nah, kemudian kas di BNI kita tulis 45.130. Ya, tuh yang saya kasih hijau-hijau itu. Nah, 45.130. Kemudian piutangnya sudah kelihatan 7.000. Barang habis pakai sebesar 600. Nah, kemudian kita ke liabilitas sebesar 250. Nah, jadi ketika aset dijumlahkan dibandingkan dengan liabilitas dan ekuitas, totalnya haruslah sama. Ya, dan total itu sama dengan total di persamaan akuntansi. 52.730. Jadi seperti yang saya sampaikan, di sini memang ada pendapatan dan beban ya, ada banyak.
Tapi sebenarnya kalau kita melihat persamaan dasar akuntansi kan di sini hanya ada aset, hutang, ekuitas. Teman-teman bisa lihat bahwa ekuitas itu unsurnya adalah modal, ada pendapatan dan beban. Karena ketika pendapatan bertambah, otomatis laba bertambah. Laba bertambah akan menambah modal. Semakin besar beban, maka laba akan berkurang atau bahkan rugi. Otomatis akan mengurangi modal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya, gampang. Jos. Zoom. Oh iya kak, nggak ada ya di Zoom bukunya ya. Oh iya wis. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akan menampilkan materi terlebih dahulu. Tak cabut isi materi nono di WA, kau timbangi ke Woco. Mm-mm. Hmm. Hah? Kok iso carane ngono iku ya apa? Iku kok iso murup? Iki padahal tak cabut. Oh iya ya. Aku sih tak kepikir nambah Bang Ki. Iku mah gurung buka WhatsApp toh? Iya. Enggak, gue aku ambek nyonya ketemuan bayang. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ini ya. Iki, seneng deh lek misalnya ngono iku. Si, tak anu iki. Katanya share screenku keliru. Kudune share screen. Nah, iki tok lho. Nah, iya gak apa-apa. Sing di chat mang, Pak, yang online tidak dapat bukunya Pak atau soft file-nya gitu. Oh, nanti aja ya. Yang real laporan keuangannya tak kasih. Saya sudah nyiapin Excel-nya buat yang online. Oke, oke. Kita akan sedikit ini ya membahas terkait materi kita selanjutnya, yaitu di nanti kita akan belajar di kasus sesi 02 ya, yaitu terkait dengan perusahaan jasa ya. Jadi kita setelah ini akan masuk ke jurnal umum, buku besar dan neraca saldo. Sebelum kita praktek sana ya. Nah, kalau kita bicara definisi, jadi nggak afdol ya kalau nggak ada definisi, meskipun teman-teman udah tahu ya. Jadi pada intinya jurnal umum ini adalah pencatatan pertama. Ya, simpelnya seperti itu. Jadi saya kalau teori nggak mau bertele-tele, kita langsung aja. Karena sekali lagi kita di mata kuliah praktek. Jadi jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan dalam perusahaan sebelum dilakukan posting ke dalam buku besar. Ya, oke. Kemudian, nah langkah mencatat jurnal kayaknya juga nggak perlu saya jelaskan, ya kan? Kemudian, nah contoh jurnal umum itu akan seperti ini, secara simpelnya. Jadi pasti ada tanggal, kemudian ada akun. Biasanya kolom akun tuh bisa diganti dengan keterangan, ya itu juga bisa. Jadi isinya adalah akun-akun. Kemudian ref itu adalah referensi. Kalau di jurnal umum, referensi itu akan ditulis kode akunnya. Ya, jadi kode akun mana? Kenapa? Itu mempermudah kalian ketika akan mau posting. Apa itu? Oh, ono sing lewat. Ya wis. Nah, itu ya. Jadi referensi itu adalah kode akun. Kenapa? Jadi itu akan mempermudah kalian ketika melakukan posting. Misalkan kas, kas, kas. Ini pasti kode akunnya akan sama. Nah, itu akan mempermudah kalian untuk memastikan bahwa kode akun tersebut sudah masuk ke dalam buku besar. Ya. Nah, kemudian debit kredit, sekali lagi debit kredit itu adalah posisi normalnya dari sebuah akun. Ya, posisi normal dari sebuah akun ketika dia bertambah atau berkurang. Jadi debit kredit bukan bercerita bahwa semua debit itu akan selalu bertambah, kredit itu selalu berkurang, enggak. Karena hutang bertambah pun ya dia akan dikredit. Ya. Nah, panduan simpelnya untuk membuat jurnal, oh sebelum situ, jenis akun ini ya, ini perlu diingat.
Jadi jenis akun itu ada dua, akun real dan akun nominal. Gampangnya, semua akun yang ada di neraca itu adalah akun real. Dan semua akun yang ada di laba rugi itu adalah akun nominal. Nah, nanti di akhir periode setelah siklus akuntansi selesai, nanti ada yang namanya jurnal penutup. Yang ditutup itu cuman akun nominal tok. Kenapa? Karena akun real dia itu sifatnya akumulasi. Simpelnya, kas akhir bulan ini itu akan menjadi kas awal bulan depan. Saldo perlengkapan akhir bulan ini akan menjadi saldo awal perlengkapan bulan depan. Tapi pendapatan akhir bulan ini bukan berarti akan menjadi pendapatan awal bulan depan. Karena bulan depan adalah hidup baru. Gitu. Semua kembali ke yang fitri. Kita 00 lagi. Ya. Oke. Jadi karena itulah akun nominal dia akan dilakukan jurnal penutup. Jadi jurnal penutup dia akan menutup akun pendapatan, akun beban, dan juga akun ikhtisar laba rugi. Jadi semuanya dinolkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Enggak, gampang. Di luar kepala. Oh iya, kamar mandi aja enggak apa-apa. Nah, ini adalah cheat yang biasanya saya kasih ke teman-teman, pedoman pengisian akun tuh pokoknya kalian hafalkan itu, insya Allah kalian bisa memahami penjurnalan itu seperti apa. Ketika akun itu adalah kelompok aktiva, sudah pasti ketika dia bertambah selalu dicatat di debit. Pasti sudah. Contoh simpelnya, kas bertambah debit, perlengkapan bertambah debit, piutang bertambah debit, persediaan bertambah debit. Semua akun aktiva ketika bertambah dia selalu ada di debit. Dan ketika berkurang dia akan selalu ada di kredit. Nah sama hutang ketika bertambah selalu ada di kredit. Hutang bank kek, hutang dagang kek, hutang usaha kek, semua akan masuk di sebelah kredit. Debitnya otomatis aktiva. Karena ketika kita hutang, kita dapat kas. Atau kita bisa dapat kalau hutang dagang atau hutang usaha, kita bisa dapat persediaan. Nah, kan seperti itu, ya kan? Ekuitas, wis modal sudah pasti dia ada di sebelah kredit ketika bertambah. Sisi debitnya apa? Yo aktiva. Kita store modal, otomatis kas kita bertambah. Selalu relate. Penjualan selalu ada di kredit. Karena ketika pendapatan ada di kredit, sisi debitnya sudah pasti aktiva. Ya kan? Nah, itu. Entah itu kas, entah itu piutang. Gitu. Beban. Nah, beban bertambah sudah pasti di debit karena kreditnya adalah kas. Iya kan? Aktiva berkurang atau hutang bertambah. Nah, wis kalian pahami logika ini, insya Allah dalam penjurnalan aman. Mungkin yang agak tricky adalah apa akun-akun yang mungkin butuh penyesuaian. Ya, seperti pendapatan diterima di muka ya kan. Kemudian beban dibayar di muka ya kan. Nah, ciri-ciri yang seperti itu biasanya akan membutuhkan jurnal penyesuaian. Ya, jadi sebenarnya jurnal penyesuaian itu berkaitan dengan 5 transaksi yang pasti butuh penyesuaian. Ketika nanti kalian melihat bahwa ada pembelian perlengkapan di akhir bulan, sudah pasti kalian akan melakukan jurnal penyesuaian. Untuk mengakui apa? Bebannya. Ya toh. Nah, kemudian kalau kalian punya aset tetap, gedung, kendaraan, peralatan di akhir bulan, sudah pasti kalian akan melakukan jurnal penyesuaian. Apa itu? Penyusutan. Ya, betul. Beban penyusutan pada akumulasi
penyusutan. Nah, kemudian pendapatan diterima di muka sama. Karena di akhir bulan kita akan mengakui berapa pendapatan yang kita terima pada bulan ini. Sama, biaya dibayar di muka, kita akan mengakui beban yang akan menjadi pada bulan ini. Nah, itu nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Pedoman pengisian akun aman? Oke, Zoom. Zoom. Pak, aman. Aman. Hah? Aman, Pak. Hah? Cilik suaranya. Ini Aman, gak Pak. gede. Wis, aman ya? Ya wis. Buku besar, seperti yang saya sampaikan kemarin, buku besar bakal ada dua, tapi untuk kasus ini kita cuma pakai buku besar aja. Tapi untuk perusahaan, buku besar itu selalu ada buku besar umum dan ada buku besar pembantu. Masih ingat enggak? Kemarin aku ngomong apa enggak? Bilang, ingat enggak? Ah, ya, buku besar pembantu itu biasanya khusus untuk dua akun aja. Akun piutang dan akun hutang. Jadi buku besar umumnya itu akan menjelaskan berapa total hutang kita. Jadi buku besar kan nanti buku besar itu cuma kayak gini toh. Nah, wis dia akan menunjukkan saldo hutang ya. Saldo hutang kita misalkan di sini adalah 100.000. Wis. Tapi kita nggak akan tahu 100.000 itu harus kita bayarkan ke siapa. Karena itulah muncullah buku besar pembantu. Di mana buku besar pembantu untuk hutang, dia itu dibuat, kalau ini nama akun ya, kalau di buku besar pembantunya enggak. Buku besar pembantunya adalah nama debiturnya dia. Jadi PTA, PTB, atau Bank A, Bank B. Sehingga ketika buku besar pembantu itu ditotal, maka totalnya itu akan sama 100.000. Mau. Nah itu ya. Nah kayak ini, buku besar ini juga membantu kita untuk melakukan pengecekan pekerjaan kita. Karena kalau misalkan saldo hutang kalian ada di debit, pekerjaan kalian salah. Karena sudah pasti kalian terlalu loman kalau hutang ada di debit. Ya, utangmu 1 susah perong, itu saya gak apa-apa. Nah, itulah yang disebut dengan hutang ada di debit. Ya, dan kas ada di kredit sudah pasti tidak mungkin. Karena nggak ada saldo kas minus. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Enggak ya, gampang. Terus neraca saldo, seperti yang saya sampaikan kemarin, pada intinya neraca saldo ini adalah sebagai media kita untuk memastikan keseimbangan dari saldo buku besar kita, kemudian juga dasar penyusunan keuangan, dan yang terakhir adalah mendeteksi kesalahan di awal sebelum laporan keuangan kita buat. Ya, contoh simpelnya itu seperti ini. Jadi seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi, ya, debit kreditnya dia akan selalu sama. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya wis, garapan. Iya, namanya praktek kok ya. Jelasinnya dikit, sisanya kerjakan. Yang buat di Zoom, habis ini saya share di ini ya, di apa sih jenenge, chat Zoom. Ya, ya enggak apa-apa. Biar kalau yang ngantuk, ngantuknya hilang karena sempat redek dikit gitu kan. Nah, enggak apa-apa. Oke, yang di Zoom sudah saya kirim untuk sheet-nya ya. Kemudian untuk soal latihannya juga saya share di chat Zoom. Nah, dah ya. Di Zoom soal dan Excel-nya sudah saya kirim. Jadi bisa mengerjakan juga ya. Enggak apa-apa. AI itu bisa sangat membantu kok. Iya, enggak apa-apa. Boleh-boleh aja.
teknologi itu bisa kita pakai. Cuman terkadang di AI itu tidak bisa menunjukkan akun yang sebenarnya itu aja sih terkadang. Jadi tetap kita butuh ini ya, butuh untuk dicek. Oh boleh tanya enggak apa, mumpung ada saya dimanfaatkan aja. Nah jadi yang pertama itu kalian akan mengisi daftar saldo terlebih dahulu. Ya, jadi daftar saldo awal ini itu akan menjadi kasarannya itu saldo awal di buku besar, ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang di Zoom, nah, jadi nanti kalian ketika diklik di daftar saldo, ya, daftar saldo ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan, yaitu ketika kita melihat soal, ya, kita melihat soalnya. Nah, di sini di halaman sesi 2 iki halaman piro iki? Halaman 9. Kalian kan akan melihat saldo ya, dan di sana itu belum dipost debit kreditnya. Nah, disinilah daftar saldo ini kalian harus bisa memposisikan akun mana yang ada di debit dan akun mana yang ada di kredit. Contoh simpelnya, di sini terlihat kas di BNI sebesar 10.000. Kas saldo normalnya di mana? Debit. Maka di sini akan tulis 10.000. Oke. Kemudian piutang usaha. Oke. Kemudian perlengkapan. Oke. Kendaraan. Oke. Debit. Utang usaha. Kredit. Oke. Hutang bank. Oke. Modal mahesa. Kredit. Prive. Debit. Ya kan? Ketika kita ngambil prive, otomatis kas kita berkurang. Iya. Ya. Pendapatan rental mobil bulanan dan harian, kredit. Oke. Beban-beban, debit. Beban-beban debit. Karena sisi kreditnya pasti kas atau hutang. Nah, setelah kalian tulis, kalian total debit kreditnya di bawah sini. Tandanya kalau benar itu adalah dia balance. Yes. Oke, teman-teman yang di Zoom bisa juga ya untuk sheet daftar saldo itu diisi. Mana yang debitnya dan kreditnya seperti yang barusan saya bahas. Jadi nanti di kelas ini kalian mau bawa jajan boleh, bawa minum boleh, yang penting jangan bawa nasi. Iya, kalau bawa nasi mangan deh gini Kak Situ garap gitu. Bari mangan terbitlah. Nah, itu. Lah ono sing kesulitan ngomong loh, Rek. Ini kita setel musik biasanya. Oh, tipis-tipis aja, cilik suara nih. Hah? Ya ojo diri kayak lagu sing galau-galau ya ojo no. Nggak apa-apa, biar kita nggak sepi. Nah, Mbak Seres biasa nih. Mulai yo, mulai aku lihat lagu Nina Bubu. Yang di Zoom aman ya? Sudah mulai dikerjakan? Aman, Pak. Sudah. Oh, wis mari. Ya, sudah mulai dikerjakan. Oh, sudah mulai dikerjakan. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, iki rek kamu nyetel relaxing jazz piano iki yo, sing ngono ngantuk aku iki. Kalau lagu-lagu metal tau apa ngono. Nah, iki lho, Bernardi lho. Luwe aku tadi ini. Bernardi kudu daging ku tadi.
Hmm? Bernardi kudu daging. Ada. Gue lho, masih apa? Pop apa? Oh ya, pogoan ada di bareng ini. Loh, Bernardi dari ini. Kak Sido Bernardi. Oh, Bernardia. Iya, gitu. Tandanya saya lapar. Iya. Oh iya. Aku ini Bernardi itu daging. Nah, Jocis. Balance. Mantap. Nah, rodok cilik no titik tipis-tipis. Nah. Yang di Zoom aman ya, nggak keganggu ya sama musiknya ya, biar kita nggak terlalu sepi ya. Hah? Oh, nggak di-share. Oh ya wis, ini gini itu berarti. Oke. Nah, kemudian setelah kalian mengisi daftar saldo, larinya adalah ke buku besar. Daftar saldo itu harus kalian posting terlebih dahulu. Mono carry-carry deh. Jurnal pembalik. Nah ini. Halaman 28. Iki lagu sih dinyanyi no anakku itu iki dah. Iya anakku umur 7 tahun. Umur aku pulang, saya pulang itu ya. Umur untungnya, untungnya itu. Ya ternyata lagi Bernardi gimana? Oh iya Bernardi ya. Iya, luwe aku soalnya kan. Nah, jadi kayak ini ya. Contohnya ini kan di awal kalau kalian sudah buka di halaman 28, itu kan sudah ada tulisannya saldo ya, sebesar 5.000. Tapi seingat saya ini ada kesalahan dalam penulisan. Nah, ini ya. Kas di BNI kan seharusnya 10.000 saldo awalnya, bukan 5.000. Kalian ganti aja. Ini langsung coret aja. Ganti 10.000. Yes. Loh, iya, duty pack loh. Mana juga gak duty pack. Semua yang ada di daftar saldo tadi masukkan ke saldo buku besar terlebih dahulu. Kenapa saya minta seperti itu? Karena kalau tidak kalian masukkan terlebih dahulu, biasanya waktu jurnal kalian langsung posting aja, lupa daftar saldonya tidak dimasukkan terlebih dahulu. Karena itu sudah terbukti selama saya ngajar praktek akuntansi jasa dan dagang, teman-teman pasti lupa di daftar saldonya. Wis, kasih. Nah, habis itu ini kan ada piutang ya. Nah, kamu lihat di piutang usaha. Nah, piutang usaha saldo 1.200 benar enggak? Nah, wis. Terus yang perlengkapan. Nah, posisinya jangan sampai keliru ya. Pastikan debit kreditnya benar. Kalau yang di Zoom, jadi setelah di sheet 1 ini ya, Zoom, setelah di sheet 1 ini sudah kalian isi daftar saldonya, kalian pindah dulu ke buku besar. Ya, pindah dulu ke buku besar. Nah, masukkan semua daftar saldo tadi di tiap buku besar tiap akunnya. Misalkan kas tadi kan 10.000 ya. Nah, otomatis nanti di uraian ini kalian tulis saldo ya seperti yang saya lakukan ini. Kemudian di debit sebesar 10.000. Nah, itu berlakukan untuk semua akun yang di Zoom seperti itu ya. Untuk yang akun beban-beban juga, Pak. Kenapa? Yang akun beban-beban juga diposting ke buku besar. Iya, semua akun yang ada di daftar saldo, Mbak. Jadi dimasukkan ke ini, ke buku besar semua. Baik itu pendapatan, dia aktiva, hutang, modal, kemudian juga beban-beban semuanya masukkan semua. Baik, Pak.
Kenapa? Itu kenapa? Banyak? Ini kan soalnya saldo ya. Nah, saldonya kan seharusnya 30.000 kan? Mm-mm. Jadi nanti kalau ada penulisan saldo awalnya yang keliru langsung dihapuskan aja ganti yang benar. Seingat saya di kas sama di modal seingat saya. Oke, menulis saldo di buku besar udah selesai? Oke. Biasanya kalau di akuntansi itu saldo itu dipersingkat jadi SO. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang masih lanjut ditulis SO aja enggak apa-apa. Biasanya SO itu artinya di akuntansi adalah saldo. Oke, yang belum bisa dilanjutkan, yang sudah bisa langsung ke jurnal. OJK perusahaan dagang ini. Nah, iya. Nah, ini dia. Ya. Kalau yang di Zoom, kalau misalkan penulisan saldo sudah selesai di buku besar, kalian bisa masuk ke sheet 2 yaitu jurnal umum. Ya. Nah, kalau yang di offline, kalian sudah bisa lihat di sini sudah ada contohnya ya. Jadi kalian akan melihat soalnya di halaman 10. Soal, nah ini jadi ada soal nomor 1 sampai dengan 26 ya, cuman sedikit ya. Jadi ada 26 soal, begitu juga di teman-teman yang Zoom ada 26 soal. Nah, contohnya adalah di sini ya. Ingat dalam akuntansi, penjurnalan, debit dan kredit selalu ada sisi yang lebih menjorok ke sebelah kanan, yaitu adalah untuk di bagian kreditnya ya. Jadi akun akan selalu seperti itu. Oke, jadi di sini sama seperti logika di persamaan dasar akuntansi tadi. Yang pertama adalah menambah modal dengan menyetorkan uang tunai sebesar 5.000 ke rekening Bank BNI. Ya, otomatis jurnalnya di tanggal 1 Juli adalah kas di BNI pada modal Mahesa. Modal Mahesa pasti dia penulisannya akan lebih menjorok sedikit. Itu adalah untuk membedakan mana yang debit, mana yang kredit. Ya. Nah, debitnya 5.000, kreditnya 5.000. Nah, kemudian nomor 2. Yes, beban sewa sama pada kas. Ini tutup pulpennya siapa? Pulpennya sama Mas. Oke, berapa? Nah, jangan lupa referensinya ditulis kode akunnya, ya. Jadi ya kalian bisa dilihat mulai lihat dari halaman 9 sampai 10 di tabel itu ada tulisan kode. Nah, kode itulah yang kalian masukkan ke referensi. Kalau yang di Zoom sepertinya enggak ada, ya. Jadi untuk apa namanya? Informasi aja teman-teman di Zoom, ya. Jadi untuk kolom referensi pos itu adalah akan diisi kode akunnya, ya, kode akun. Tapi kalau nggak salah di soal untuk yang di Zoom nggak saya masukkan kode akunnya, jadi bisa dikosongi. Oke, berarti beban sewa kodenya adalah 510
Kas di BNI adalah 110. Oke. Kita lanjut langsung ke yang nomor 3. Gimana? Yes, ya. Ikuti nama akunnya ya. Jadi di sini ada itu rental kendaraan dibayar di muka ya. Jadi yang nomor 3 itu akunnya adalah beban rental dibayar di muka ya kan pada kas sebesar 9.000 rupiah. Nah, sudah kelihatan jurnal inilah nanti yang akan kita lakukan penyesuaian salah satunya. 9.000. Hmm. Iya, ditulis 9.000. 9.000-nya kita tulis semua. Nah, nanti pengakuannya beban per bulannya itu kita akui nanti ketika di jurnal penyesuaian. Jadi sekarang kalau jurnal umum kita itu biasanya menggunakan dua metode ya, accrual basic dan cash basic, ya kan? Dan biasanya perusahaan lebih banyak menggunakan accrual basic. Jadi akan dicatat sesuai dengan transaksi kejadian pada saat itu. Karena itulah muncul yang namanya akun beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka. Karena pendapatan itu ibaratnya logikanya gini, beban dibayar di muka, kita sudah dapat ininya ya, kita sudah membayar, tapi kita belum menerima jasanya. Ya, otomatis perlakuan beban dibayar di muka itu mirip kayak piutang. Jadi di neraca, beban dibayar di muka itu akan ditaruh di aset. Hmm. Itu penjurnalannya kan mirip kan kayak di Aktiva. Oke, mau dibahas satu-satu atau mau dicoba dikerjakan dulu? Oh, bahas langsung. Ya wis enggak popo. Nomor 4. Nomor 4. Hmm? Ono sing ragu-ragu soalnya. Hah? Enggak dicatat. Sing ngomong enggak dicatat pirang arek. Oh ya wis gak usah dicatat. Ya. Jadi teman-teman yang di Zoom juga yang nomor 4 itu adalah bukan transaksi ekonomi ya, karena cuma merekrut aja. Jadi itu cuma jebakan Batman tok. Nomor 5. Nomor 5, menerima pelunasan tagihan jasa rental bulan lalu. Iya, Pak. Ya, Pak, ayo. Nomor 2. Nomor 5. Kas, kas pada piutang. Karena logikanya gini teman-teman, kenapa bisa piutang? Karena menerima pelunasan tagihan jasa rental mobil bulan lalu. Otomatis di bulan lalu itu kita mengakui adanya piutang. Ya kan, piutang pada pendapatan pastinya di bulan kemarin kita mencatatnya. Nah, kali ini klien ini melakukan pelunasan, otomatis piutang itu akan berkurang, tapi kita dapat duit. Nah, jadi kas pada piutang. Nomor 6, kas pada yes, pendapatan rental diterima di muka. Wes kelihatan nanti bakal ada jurnal penyesuaian 2. Kas di BNI pada pendapatan rental diterima di muka. Jangan lupa kode akunnya.
Oke, lanjut ke soal nomor 7. Melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juni sebesar 500. Yes, mantap. Nomor 8. Apa? Beban BBM. Terus beban listrik air enggak. Jadi beban listrik air itu bukan untuk akun untuk air minum ya. Beban listrik air itu biasanya untuk perusahaan, pemakaian usaha. Jadi tadi mbaknya bilang apa? Yes ya. Jadi beban BBM, kemudian ada beban lain-lain, ya kan? Pada yes, ya. Jadi debitnya ada dua, kreditnya ada satu. Jadi kalau beban listrik air telepon tuh berarti biaya utilitas ya gampangnya ya. Jadi air kayak PDAM, nah itu baru biaya air. Tapi kalau air galon, nah kalau tidak ada akun khusus yang disediakan, maka kita akan pakai beban lain-lain. Oke, nomor 9. Peralatan pada membeli secara kredit, peralatan dan perabot kantor. Yes. Nomor 10. Yep. Sip. Beban iklan pada kas. Oke, nomor 11. Menyetorkan ke BNI pendapatan tunai atas jasa rental mobil harian sebesar pendapatan apa? Pendapatannya ada dua di sini. Harian. Nah, kas pada pendapatan rental mobil harian. Oke, 12. Kelihatan ini ya. Apa? Kebalik. Kas pada pendapatan rental mobil bulanan. Oke. Oke, kita ke nomor 13.
Membayar rental 2 unit mobil titipan Bapak Rahman untuk pemakaian selama bulan Juli sebesar 5.000. Hah? Kok beban depresiasi? Beban? Beban rental mobil? Yes. Itu ya. Hmm. 14. Anda dibayar ini. Hmm. Yes. Gampang. Ada lagi cinta hanya dusta belaka. 15. Gampang itu. Yang di Zoom boleh ikut menjawab lo ya. Boleh. Yes. Ya, betul. Mulai galau lagu nih. Oke, 16. Beban perlengkapan pada yes. Yes. Jadi ini perlengkapan ya. Ingat, karena kita membeli perlengkapan, otomatis bukan beban perlengkapan, tapi perlengkapannya yang kita catat. Bukan beban perlengkapan ya, cuman perlengkapan toh. Yang di nah ini. E 22 Juli nomor 17 membayar biaya pemasangan iklan untuk penerbitan tanggal 24 sampai 27 Juli. Yup. Oke, nomor 18. Nah, ini agak sedikit rumit dikit. Menerima uang muka 1.500 untuk rental mobil harian, berarti sudah terlihat akunnya yang bertambah adalah kas. Ya, kas sudah terlihat akan bertambah 1.500. Total sewa yang disepakati adalah 2.500. Sisa tagihan akan dibayar di bulan Agustus. Berarti di debit bakal ada apa lagi? Piutang sebesar 1.000. Oke. Terus yes, kreditnya adalah pendapatan rental mobil harian. Ya. Hah? 3. Debitnya ada kas sama piutang, kreditnya ada pendapatan rental mobil harian. Ada yang tahu nggak kenapa kita nggak pakai akun pendapatan diterima di muka? Kenapa kita malah mengakunya sebagai pendapatan saja? Jadi akun pendapatan diterima di muka itu akan kita gunakan kalau kita menerima pendapatan
itu untuk jasa layanan lebih dari 1 bulan. Jadi misalkan nih tak sewa mobilmu untuk 3 bulan ke depan, itu baru pendapatan terima di muka, ya kan? Tapi kalau kasusnya yang ini kita sudah menerima DP, ya kan? Kita sudah menerima DP dan kemudian layanan itu sudah kita berikan di bulan ini, ya kan? Contohnya coba nih, kalau kita lihat yang di nomor 18 ya, itu untuk rental mobil harian selama 5 hari 25 sampai 29 Juli. Ya toh? Berarti kan di bulan itu layanan juga sudah kita berikan. Ya kan? Cuman dia akan melunasinya di bulan depan. Nah, bedanya kalau teman-teman lihat di tanggal 6, di nomor 6, menerima pembayaran di muka atas jasa rental mobil dari Toko Wijaya untuk Juli dan Agustus. Dia langsung bayar untuk 2 bulan. Sudah menyeberangi bulan. Nah, tapi secara akuntansi kita akan mencatatnya langsung 2 bulan. Tapi kita muncul utang. Utang apa? Layanannya belum kita kasih. Itulah baru pendapatan diterima di muka. Tapi di sini layanan sudah kita selesaikan di 1 bulan yang sama. Iya kan, kalau yang di tanggal 18, layanannya sudah kita selesaikan di bulan yang sama, cuman dia melunasinya di bulan depan. Itu berarti otomatis kita akan melakukannya adalah adanya piutang dan pendapatan. Sehingga nanti ketika dia melunasi, otomatis piutangnya yang akan kita kredit, kasnya yang bertambah. Gitu. Paham? Oke. 19. Hmm. Oke, sip. Beban listrik telepon pada kas. Nomor 28. Sorry, tanggal 28. Nomor 20. Membeli bensin mobil. Nah, sama kayak yang tadi ya. Mm-mm. Yes. Oke. Nomor 21. Nah, ini pakai apa ini akunnya? Pakai pendapatan atau pendapatan terima di muka. Kalau penjelasan saya tadi. Yes. Itu yang dipakai. Apa? Enggak, pendapatan rental diterima di muka di kredit kan? Kasnya yang di debit. Karena kita dapat duit kan? Oke. 22. Beban gaji pada? Yes. Enggak, cuma beban gaji aja. Ya, langsung dijumlah aja. Wis rusak. Tanya sampean wis rusak apa punyaku, Mbak? Apa kabar?
Wis beladus tambar punya gue. Tak kayak ngajar pirang kelas wisan. Oke, nomor 23. Kas pada bingung. Kas pada pendapatan rental mobil harian. Oh, tinggal 3. Penderitaan kalian berkurang 25%. Ayo, 24. Yes. Hmm. 25. Prefer pada kas. Good. Last. Yep. Ya. Jadi membayar cicilan utang bank untuk pembelian mobil. Pembayaran bulan Juli terdiri cicilan pokok. Cicilan pokok itu selalu akan mengurangi saldo hutang. Ya kan? Berarti hutangnya ada di debit hutang bank. Dan bunga pinjaman berarti kita membayar ada beban bunga. Beban bunga bertambah di debit. Ya. Terus kreditnya adalah kas di BNI. Silahkan di total debit kreditmu sama apa enggak. Yang di Zoom gimana? Ini sambil menunggu yang di sini notal. Yang di Zoom aman? Aman, Pak. Oke, wis. Mari jurnal umum. Apa OTW? Sudah, Pak. Oh, mantul. Imbang enggak kanan kiri? Excel kan tinggal di sum doang. Imbang, Berapa? Pak. Berapa? Imbangnya berapa? 91.680. Yes. 91.680. Yes. Oke. Mau dilanjut di sini apa mau dilanjut di rumah? Di rumah. Loh, enggak apa ngomong enggak apa. Coy sini sini sampai aku. Lek lanjut di sini ya tak kancane sampai jam 9. Oh enggak ya wis. Oke. Nah, kalau kalian sudah selesai di jurnal, maka tugas kalian yang nanti akan kita bahas di minggu depan adalah silahkan posting itu ke buku besar. Semua yang sudah kalian jurnal. Yes, di halaman 28 tadi, kalau yang di teman-teman di apa namanya Zoom, di buku besar ini ya, jadi dari hasil jurnal kalian, silahkan diposting ke buku besar. Nah, nanti ya setelah kalian posting di buku besar, ya nanti di ending ini dia akan menunjukkan saldonya. Tahu cara posting ke buku besar? Kita coba sedikit aja yang kas. Kas transaksi pertama berapa? Dia di debit apa di kredit? Debit ya. Otomatis nanti di sini adalah tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Tanggal 1
Kemudian di sini dia transaksinya apa? Keterangan ini adalah jenis transaksinya. Ya, jadi kalau saya nulisnya setor modal. Kalian nanti mau nulis modal awal dan lain sebagainya monggo. Ya. Nah, ref postnya itu adalah kalau di teman-teman offline ya, kalian lihat di halaman 13 di jurnal kalian, di atas itu ada tulisan JU1. Enggak, di sini loh. Di halaman, nah ini halaman 13. Ada JU1. Itu artinya adalah jurnal umum halaman 1. Ya. Nah, otomatis di ref postnya adalah JU1. Ya. Nah, dia di debit sebesar 5.000. Otomatis saldonya ada di debit sebesar yes. Ya, jadi itu yang di offline disesuaikan aja. Ya, bisa di tip X. Oke. Saya contohkan lagi untuk kas yang di kedua. Ada ini ya. 01. Di sini ada pembayaran beban sewa ya, pembayaran sewa. Bayaran sewa. Nah, otomatis dia masih di JU1 ya. Dia ada di mana? Kredit sebesar 3.200. Saldonya ada di mana? Debit, ya kan? Jadi entah di postingannya ini ya, dia ada di debit atau di kredit, kas tidak mungkin saldonya ada di kredit. Ya, jadi nanti dia otomatis akan 15.000 akan dikurangi dengan 3.200. Otomatis saldonya akan menjadi 11.800. Begitu seterusnya. Ya, jadi mau nanti misalkan di hutang ya, hutang misalkan nanti dia saldonya di kredit, kemudian nanti ada pembayaran hutang di debit, jangan sampai saldonya nanti kalian tulis di debit. Sekali lagi kelemanan berarti. Ya kan? Saldo hutang dia pasti akan ada di kredit. Ketika kalian menulis di debit, pasti itu pekerjaan kalian salah. Beban, dia pasti saldonya ada di debit. Tidak mungkin ada di kredit. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Hah? Gimana? Yang di kredit itu yang di hutang aja, Pak ya? Yang udah. Jadi di pekerjaan daftar saldo kalian itu adalah menunjukkan posisi saldo normalnya, Mas. Jadi kayak apa namanya? Ini ada beban yang masih harus dibayar, kemudian ada modal, ya kan? Itu dia itu akan selalu ada di sebelah kredit. Kayak pendapatan, pendapatan kan dia di kredit, nggak mungkin ada di debit, ya kan? Nah itu dia, ya. Jadi pakai panduan yang ini, tak busuk, ya wis. Oh kak, ono di gini. Nah iki. Jadi pakai panduan ini. Nah ini dia, ya. Jadi kalau dia aktiva, dia saldonya pasti ada di debit. Kalau hutang, saldonya pasti ada di kredit. Ekuitas pasti ada di kredit, penjualan pasti ada di kredit, beban pasti ada di debit. Karena penjualan tidak mungkin saldo akhirnya itu ada di debit. Tidak apa-apa, kita coba dulu. Ya, oke. Nah, jadi tugas kalian adalah memposting semua jurnal kalian di buku besar dan kemudian isi neraca saldonya. Neraca saldo di halaman 15. Kalau di teman-teman yang ada di Zoom ya, berarti ada di sheet keempat. Nah, jadi saldo-saldo yang ada di buku besar kalian
itu nanti akan kalian masukkan di sini. Pekerjaan kalian benar atau tidak adalah debit kreditnya pasti balance. Tapi balance belum tentu benar. Nah itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Online? Aman? Tugasnya udah tahu ya? Teman-teman online? Aman, Aman, Pak. Pak. Aman, oke ya. Nanti untuk teman-teman online bisa dikumpulkan di e-learning seperti biasanya ya? Atau di apa itu, Mas Ical? Dikumpulkannya di mana? Kalau yang teman-teman online? Di e-learningnya ya. Jadi dikumpulkan nanti sama Mas Ical dibantu untuk dibuat tugasnya Mas ya. Ah, ah. Untuk yang teman-teman offline ya dikerjakan di bukunya. Nanti kita akan pada intinya tetap teman-teman offline maupun online kita akan bahas di minggu depan. Kemudian selesai itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu adalah jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan. Kemudian ada jurnal penutup, kemudian ada jurnal pembalik, ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan penderitaan kalian baru selesai 25%. Ya, masih ada 75% yang harus kita kerjakan. Nah, kita ceritakan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Iya, bawa pulang. Nah, bawa pulang. Kalau teman-teman yang kelas pagi pasti saya suruh kumpulkan. Karena kan waktu mereka lebih panjang kan? Waktu mereka kan 16 pertemuan. Nah, kalian sebanyak itu harus tak selesaikan dalam waktu 8 pertemuan. Sampai UAS kan? UAS kan 8 toh? Nah, ya. Jadi nanti nilai UASnya tak ambil dari situ. Dari kelengkapannya, kebenarannya, dan kemudahan untuk dibaca. Nah, itu ya. Maklum mata saya sudah mulai tua ya, tulang-tulang sudah mulai rapuh, jadi mohon dipahami. Oke, kalau gitu saya akhiri teman-teman, baik yang offline maupun yang di Zoom, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat, selamat sampai tujuan. Amin. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman yang Zoom, sampai jumpa lagi di minggu depan. Terima kasih, Pak. Oh iya.